Memasuki tahun yang baru, tidak sedikit orang yang sibuk untuk mencari pekerjaan atau bahkan berencana untuk resign. Faktanya, setiap tahun jumlah pekerja akan bertambah. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga persaingan untuk bisa bekerja pada suatu perusahaan menjadi cukup ketat. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 adalah sebanyak 144,1 juta orang. Jumlah dari data tersebut ternyata meningkat sebanyak 4,20 juta orang di tahun 2021. Sedangkan Bank Indonesia melaporkan bahwa indeks ekspektasi tersedianya lapangan kerja malah turun dari level 129,7 di bulan Februari 2022 menjadi 126,4 di bulan Maret 2022. Sementara itu di sisi lain, rata-rata orang berganti pekerjaan 10 hingga 15 kali selama karir profesional mereka. Tapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi pematah semangat bagi mereka yang mau mulai mencari pekerjaan. Justru setiap orang harus siap membentuk diri untuk siap bersaing dan meningkatkan kualitas diri agar siap diterima di dunia kerja. Berikut beberapa solusi yang bisa kalian coba untuk memulai mencari pekerjaan. Pertama, coba untuk aktif di platform pencarian kerja online. Di era digital seperti ini, tentunya akan banyak yang dipermudah dengan pencarian online, baik untuk perusahaan atau calon pekerja. Tidak heran, banyak yang saat ini sudah bekerja di sebuah perusahaan adalah hasil lolos dari platform pencarian kerja online, mulai dari LinkedIn, Caliber, Indeed, Glints, dan masih banyak lagi. Upayakan untuk rajin memperbarui data diri pada platform tersebut, sehingga saat mencoba apply kerjaan, tidak perlu repot lagi memperbarui data diri. Apalagi beberapa platform juga sering digunakan perusahaan untuk mencari karyawan dan menghubungi calon pekerja tanpa perlu di-apply terlebih dahulu. Solusi lainnya memanfaatkan koneksi. Seperti yang sudah diketahui, beberapa perusahaan memiliki Employee Referral Program atau ERP. Program tersebut memungkinkan karyawan untuk merekomendasikan calon pekerja mengikuti proses seleksi perusahaan. Dari sini sudah tahu kan seberapa pentingnya koneksi? Karena punya peran yang cukup penting, seseorang perlu memaksimalkan memiliki banyak kenalan orang yang sudah bekerja. Maka hal tersebut akan mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan juga. Berkenalan dengan orang baru hanya perlu memahami etika dan komunikasi yang baik. Perbanyak pengetahuan untuk mendapat topik pembicaraan dengan orang baru. Berbeda dengan stigma masuk karena orang dalam ya, karena pada akhirnya pekerja akan dinilai dari bagaimana cara dan hasilnya dalam melakukan pekerjaan. Semuanya akan kembali kepada pribadi masing-masing. Koneksi hanya salah satu jalan pintas yang tetap perlu kesiapan seseorang dalam bekerja. Mengikuti pameran kerja atau job fair juga bisa jadi langkah awal mencari pekerjaan. Pada acara tersebut, perusahaan akan mencari kandidat yang prospektif. Di sana, calon pekerja bisa menyerahkan CV secara langsung dan berpeluang melakukan walk-in interview. Jika seseorang berhasil memaksimalkan pada kesempatan tersebut, tentunya akan mempermudah mereka untuk menuju tahap selanjutnya. Selain itu, dengan berkembangnya media sosial sekarang, para pencari kerja juga bisa aktif melihat unggahan terbaru di akun resmi perusahaan. Jika dilihat, pencarian kerja saat ini malah lebih aktif diumumkan di sosial media dengan pembawaan konten yang mengikuti tren. Selain membuat perusahaan cepat mendapat karyawan baru, calon pekerja juga dipermudah untuk mendapat info lowongan pekerjaan melalui sosial media ini. Setelah mencoba langkah-langkah berikut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk langkah selanjutnya, yaitu wawancara kerja. Wawancara kerja sebenarnya proses yang biasa untuk para pencari kerja, tapi akan selalu ada perasaan gugup ketika sudah berhadapan dengan HRD atau user dari perusahaan yang sedang dituju. Karena itu, persiapan wawancara kerja juga perlu diperhatikan. Momen inilah yang menjadi peluang bagi calon pekerja, menunjukkan bahwa dirinya pantas diterima sebagai salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Sebelum wawancara, ada baiknya calon pekerja memahami perusahaan dan posisi yang dilamar. Penting untuk mencari tahu perusahaan apakah yang akan dikunjungi, seperti apa karakter perusahaannya, dan tentunya sudah memahami tugas-tugas dari posisi yang dilamar. Calon pekerja bisa sedikit berlatih kelancaran berbicara, melakukan rancangan tentang kira-kira apa yang ia utarakan dari awal hingga akhir wawancara, sehingga tidak kebingungan saat memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman pekerjaan yang sudah dilalui. Calon pekerja juga akan menarik perhatian dengan menyiapkan penampilan terbaik. Setelah memahami karakter perusahaan dari situs resminya, calon pekerja bisa memilih mengenakan pakaian yang formal dan sopan untuk pertemuan pertamanya. Hal ini bisa jadi pertimbangan perekrut tentang kesan pertamanya pada calon pekerja. Jaga sikap dan datang tepat waktu adalah keharusan, karena pertemuan pertama wawancara
kerja ini banyak menentukan calon pekerja layak atau tidaknya bergabung di perusahaan tersebut. Dari sekian banyaknya persiapan wawancara kerja, ada satu hal lagi yang penting dan sering kali membuat keadaan cukup mencekam, sehingga apa yang dipersiapkan rasanya malah sia-sia karena beberapa pertanyaan perekrut yang bingung untuk dijawab. Berikut ini beberapa kemungkinan pertanyaan HRD atau perekrut yang terkesan menjebak, namun juga penting bagi sebuah perusahaan dalam memilih karyawannya. Saat pertemuan pertama, perekrut akan meminta calon pekerja untuk memperkenalkan diri. Ini perlu diperhatikan, buat perkenalan tersebut singkat, padat, dan jelas. Calon pekerja tidak perlu menceritakan secara rinci, misalnya dari masa-masa sekolah hingga pekerjaan terakhir. Kalian bisa memperkenalkan nama, tahun kelahiran, pendidikan terakhir, dan pekerjaan terakhir yang dikerjakan. Tak perlu berlama-lama karena perekrut pun sudah mempersiapkan pertanyaan lain. Hal ini diperlukan agar wawancara kerja berjalan dengan baik. Pertanyaan lainnya, perekrut biasanya akan ingin tahu alasan kenapa kalian melamar di perusahaannya, disusul dengan diminta menjelaskan kelebihan dan kekurangan diri. Tidak perlu bingung, kalian tinggal menjelaskan bahwa posisi tersebut adalah salah satu pengalaman terbaik kalian. Untuk kelebihan dan kekurangan, pastikan tidak diungkapkan secara berlebihan ya. Jelaskan kedua hal tersebut yang akan menguntungkan perusahaan. Misalnya, kelebihan yang saya miliki adalah tepat waktu, sistematis, dan rapih. Sedangkan kekurangannya, kalian bisa mengatakan cukup perfeksionis hingga membutuhkan waktu untuk memastikan pekerjaan tersebut sudah baik atau tidak. Biasanya yang lebih menegangkan dari pertanyaan perekrut ini adalah berapa ekspektasi gaji yang diinginkan, dan kenapa layak untuk nominal tersebut. Sebelum itu, calon pekerja harus percaya diri dengan value yang sudah dimiliki, sehingga sudah yakin betul bahwa nominal tersebut memang layak untuk calon pekerja. Ceritakan pengalaman tugas pekerjaan yang pernah sukses dikerjakan, lamanya bekerja, dan rata-rata gaji yang sudah ada di posisi tersebut. Ini menjadi jawaban yang cukup aman sehingga tidak akan merugikan pihak manapun. Satu lagi pertanyaan yang biasanya cukup menegangkan. Apakah Anda bersedia bekerja di bawah tekanan? Jawaban ini bisa kalian coba saat wawancara kerja. Yakinkan perekrut bahwa kalian pernah menjalani proyek yang berhubungan dengan banyak orang dan juga deadline yang ketat, sehingga terkadang membuat kalian tertekan. Namun yakinkan pada perekrut bahwa tekanan tersebut ternyata membuat kalian lebih termotivasi untuk bekerja lebih cerdas dan efisien. Coba untuk jujur bahwa bekerja dalam tekanan memang tidak mudah, tapi kalian punya solusi untuk melalui. Nah, kira-kira pertanyaan HRD apa lagi ya yang sulit dijawab? Share di kolom komen ya.